Kamu milik Tuhan. Kamu mati atau kamu hidup, kamu milik Tuhan. Kalau kamu berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosaku, dan berniat untuk hidup suci, Tuhan pasti mengampuni dan melupakan dosamu. Hanya kalau kau masih muda, belum mengabdi, tentu kamu tidak mendapat tempat yang tinggi kedudukannya. Kalau kamu bingung, kamu diam saja. Apalagi ini untuk menyangkut umurmu. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosamu. Dari bahasamu ini kamu bukan. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1136. Saya didampingi oleh Pendeta Dr. Alvin. Ayo mari kita mulai. Baik, Pak. Yang pertama dari seorang wanita usia 41 tahun, belum menikah, tinggal di Banten, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak izin bertanya, apakah Tuhan mengambil orang-orang yang baik terlebih dahulu dibanding orang yang jahat? Apakah itu cara Tuhan untuk menyelamatkan si baik dari bitterness kehidupan? Dari kepahitan ya. Ya. Karena saya sering melihat orang yang amat sangat baik meninggal duluan, dan yang jahat justru awet-awet saja hidupnya. Padahal integritasnya amat sangat rendah. Terima kasih Pak sebelumnya atas jawaban yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan seluruh tim di GSKI. Kalau ibarat sebuah survei atau sebuah angket, berapa banyak sih yang kamu lihat? Karena manusia jumlahnya kan miliar ya. Mungkin kebetulan random di sekitarmu, yang kamu lihat orang-orang baik meninggal dunia. Tapi di tempat lain mungkin orang-orang jahat yang meninggal dulu. Nah, maksud saya begini, itu tidak menjadi ukuran yang baku. Bisa Tuhan panggil orang meninggal, orang baik meninggal dulu supaya dia tidak jatuh dalam dosa, masuk neraka, bisa. Orang jahat dibuat panjang umur tapi mengumpulkan murka Allah, bisa. Tetapi setiap individu itu pasti punya masalahnya sendiri. Dan saya juga melihat itu, pasti saya tahu. Hanya kita tidak bisa memastikan bahwa orang baik akan meninggal dulu, belum tentu demikian. Ya. Yang penting bagi kita sekarang adalah percaya bahwa tindakan Tuhan atas setiap individu itu sempurna. Dan Tuhan selalu punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa memanggil seorang itu duluan, yang lain tidak. Oke, teruskan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 17 tahun, belum menikah, tinggal di Kalimantan Selatan, Jemaat Protestan. Iya, Protestan. Shalom Om Eras, terima kasih karena Om Eras sudah mau melihat pertanyaan saya. Izinkan saya bertanya kepada Om tentang suatu pergumulan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Saya dulu pernah mendapat suatu suara bahwa umur saya hanya mencapai 17 tahun. Saya tidak tahu suara itu benar atau tidak, bahkan saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk. Namun mungkin memang belum waktunya Tuhan memberikan saya jawaban. Ini sudah bulan Juli Om, sementara saya lahir di awal September, dan saya akan menginjak 18 tahun. Om, saya benar-benar khawatir, takut, dan sedih. Saya memulai perjalanan rohani saya saat saya berusia hampir 14 tahun, dan selama ini saya diproses Tuhan hingga berubah menjadi pribadi 180 derajat, kata orang tua saya. Om, yang saya pikirkan akhir-akhir ini adalah, apakah jika saya mati, saya boleh masuk kerajaan surga Om? Saya takut sekali Om jika saya mati lalu saya masuk neraka, di mana di sana terdapat kematian kekal. Saya merasa diri saya masih sering berbuat dosa, masih jatuh bangun dan sering mendukakan Roh Kudus. Apakah saya layak masuk kerajaan surga Om? Apa yang harus saya lakukan Om? Saya bingung, takut dan sedih sekali. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kamu milik Tuhan. Kamu mati atau kamu hidup, kamu milik Tuhan. Yang kedua, kalau kamu berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosaku, dan berniat untuk hidup suci, Tuhan pasti mengampuni dan melupakan dosamu.
kapan saja kamu meninggal, kamu diterima di rumah Bapa. Hanya kalau kau masih muda, belum mengabdi, tentu kamu tidak mendapat tempat yang tinggi kedudukannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kamu jangan mempersoalkan suara itu dari siapa. Kalau kamu bingung, kamu diam saja. Apalagi ini untuk menyangkut umurmu. Jadi kamu tidak perlu persoalkan. Jadi sekarang yang kamu lakukan bisa dilewati. Dari hari ke hari bisa dilewati. Seandainya nanti kamu umur mendekati 15 ya, 18 ya, kau meninggal, enggak apa-apa. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosamu. Dari bahasamu ini, kamu bukan anak nakal, kamu mau jadi anak baik. Kamu diterima di kemah abadi. Tetapi menurut teropongan saya, kamu tidak akan mati di usia 18 tahun. Kau masih bisa panjang umur. Tuhan tidak akan mengambil nyawa orang dan orang itu sia-sia hidupnya, apalagi kamu punya niat jadi orang baik begini. Patahkan semua suara dan kutuk yang bukan dari Allah dalam nama Yesus Kristus. Kamu akan melewati usia 17 tahun, kamu akan bisa melewati usia 18 tahun. Ya. Sejauh yang saya tahu, belum pernah saya dengar ada orang mendengar suara, nanti umur segini kamu mati. Tuhan yang cerdas tidak akan mengucapkan kalimat ini untuk kamu. Tidak mungkin. Saya lebih cenderung mengatakan bukan suara Tuhan. Kalau Tuhan yang model begitu, Tuhan yang nggak cerdas. Nakut-nakuti, ngancam. Jadi itu bukan suara Tuhan. Amin. Oke, terus. Berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat Protestan. Shalom Pak, saya sudah 2 kali mendapat bukti kedekatan suami saya dengan orang lain. Pertama, bukti voice note yang dikirim oleh suami perempuan itu. Yang kedua, beberapa hari yang lalu, suami perempuan itu melaporkan ke saya. Padahal saya pikir suami saya sudah tidak ada komunikasi dengan perempuan itu. Sepertinya saya sudah tidak mau ke suami saya lagi. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Mohon bimbingannya dan arahan. Saya sekarang dalam keadaan butuh arahan Pak Pendeta Erastus karena selain berdoa, saya tidak tahu harus mengkomunikasikan hal ini ke teman atau keluarga dekat karena saya kurang percaya. Maka dari itu saya berdoa minta hikmat untuk berkomunikasi dengan Pendeta Erastus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini dilayani pribadi juga, ya. Yang pertama, kamu jangan gopoh-gopoh minta cerai atau meninggalkan suami ini. Kamu sudah punya anak. Ketika menikah, suamimu juga tidak bercita-cita akan selingkuh. Tapi setan menggiringnya dia kepada pelanggaran tersebut. Suamimu masih memiliki kesempatan berbalik dan menjadi pria yang baik. Pria yang tidak pernah jatuh belum tentu lebih baik daripada pria yang tidak pernah jatuh. Jadi kamu harus sabar dulu. Kamu mencari Tuhan seperti yang sering saya nasihatkan, lawan masalahmu dengan kesucian hidup. Dengan kesucian hidup, kamu menjadi kekasih Tuhan. Dengan menjadi kekasih Tuhan, kamu akan dibela Tuhan. Ajak bicara baik-baik suamimu, sampaikan kalau perlu. Saya sudah diskusikan dengan Pak Erastus. Kamu harus berubah. Saya harus memberi kamu kesempatan. Padahal saya sudah jijik, sudah tidak ingin lagi. Tapi mari kita berubah. Ajak bicara begitu. Ya, jangan kamu buru-buru minta cerai. Dia masih bisa diperbaiki. Ini menurut teropongan saya, ya. Lakukan apa yang saya nasihatkan. Jangan patah arang, nak. Kau masih punya kesempatan, ya, untuk menikmati rumah tangga yang diberkati. Oke, cukup. Ya, Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 33 tahun, sudah menikah, tinggal di Nusa Tenggara Timur. Shalom Bapak Pendeta, beberapa tahun lalu saya adalah jemaat GSKI dan melayani di GSKI.
sebelum saya pindah ke salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Sejak 4 tahun saya beribadah di sini, saya merasa ada yang kurang dari ajaran Bapak Pendeta yang sudah pernah saya miliki, dan saya berusaha untuk tetap bertumbuh dengan mengikuti pengajaran Bapak dari khotbah di YouTube. Saya menikah tahun lalu. Saya selalu memperdengarkan khotbah Bapak Eras ke suami saya agar mempunyai pengajaran yang sama dan seimbang. Kami beribadah di gereja oikumene di sini. Sepertinya kami merasa kosong sepulang dari gereja tempat kami beribadah di sini, dan kami berusaha untuk mengikuti khotbah Bapak di YouTube. Kami di gereja merasa tidak bertumbuh dalam pengajaran yang benar, dikarenakan gembala kami belum melewati proses Tuhan sebagai gembala. Maksudnya tidak mempunyai dasar teologi dan hanya meneruskan pelayanan. Tidak hidup dalam kekudusan dan hanya menjalankan beberapa bisnis yang dibungkus atas nama pelayanan. Saya sebagai guru sekolah minggu di gereja tersebut, apakah kami harus keluar dari gereja tersebut? Karena kami merasa terseret-seret dan merasakan hal-hal yang sesungguhnya tidak membangkitkan semangat dalam persekutuan dengan Allah Bapa yang tulus. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih banyak untuk bimbingannya ya, Pak. Berat ini masalahnya, karena kamu sudah mendengar suara kebenaran dengan standar suara kebenaran, lalu kamu mendengar khotbah yang standarnya lebih rendah atau rendah dan tidak mengubah. Kamu tetap harus ikuti doa pagi bersama saya, terus di true.id. Rasa-rasanya, jika Tuhan berkenannya, kamu membuat persekutuan doa dan menjadi pos PI. Sebab pendeta kamu kalau umurnya sudah di atas 45 tahun, susah diubah. Tidak akan bertumbuh kamu di situ. Nanti yang ada kamu konflik. Jadi lebih baik kamu membuka pos PI, kamu menghubungi kami, akan membimbing kamu, tapi jangan menarik jemaat yang sudah ada di situ, ya. Kamu cari jiwa-jiwa baru. Oke? Ya. Saya kira itu saja jawaban saya. Kamu tidak bisa lama-lama di situ. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Jerman, jemaat Pentakosta. Shalom Pak Eras, terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan saya di episode 1130 terkait bos yang kedukun. Pak Eras bilang kalau saya tidak perlu menggubris hal itu. Maaf, mungkin pertanyaan saya kurang jelas. Saya mau memperjelas pertanyaan saya. Apakah ada pengaruh buruk yang bisa menimpa kami karena yang bekerja di perusahaan kami, bosnya berkonsultasi ke praktek okultis? Bentar. Kalau kamu sebagai pekerja yang jual jasa, tentu kamu tidak perlu mempersoalkan hal itu. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus kemudian bicara kepada kamu untuk tidak di tengah-tengah mereka, ya kamu harus keluar. Tapi kalau kamu hanya jual jasa, kamu bekerja, ya tidak ada masalah sebenarnya. Oke. Kedua, mengenai produk-produk yang menggunakan ritual-ritual dalam proses produksi itu benar, Pak. Karena mereka mendokumentasikannya dan membagikannya secara terang-terangan. Company yang saya maksud ini adalah company penghasil sayur, buah, dan bahan makanan lainnya. Ritual mereka adalah memasukkan kotoran sapi ke dalam tanduk sapi, kemudian dikubur ke dalam tanah. Mereka percaya ritual ini bisa menyerap energi bulan dan bintang, sehingga membawa kesuburan bagi tanah, bahkan bisa meningkatkan kualitas produk mereka. Ya itu tidak ada persoalan. Sekali lagi kamu jual jasa, kamu memberi jasa. Tapi kamu tidak terlibat di company ini, ya. Terus Nama company ini berkaitan dengan Dewi Yunani yang berarti kesuburan. Produk-produk mereka sangat mahal sekali. iya, Demeter ya, Demeter. Iya. Produk, oke. Nama Dewi Yunani. Terus Apakah ini juga ada pengaruh buruknya untuk orang yang memakannya? Demikian juga ada beberapa merek obat dan kosmetik lainnya yang menggunakan ritual serupa. ya sama seperti orang Jawa yang percaya Dewi Sri yang menumbuhkan padi misalnya. Mereka membuat sesajen
Tapi sebenarnya pertumbuhan itu tidak dipengaruhi oleh penyembahan berhala. Tidak dipengaruhi karena memang tanahnya itu baik. Ya. Jadi kemungkinan tidak dipengaruhi oleh berhala itu besar. Kemungkinan besar ya. Kalau ada unsur-unsur itu bisa saja. Tapi seperti orang Jawa memberikan sajian untuk Dewi Sri supaya tanahnya subur. Bukan kemudian lalu maka padinya ada unsur okultismenya. Langit dan bumi Allah punya. Ya, terus. Saya tahu itu semua urusan dan hak mereka. Namun pertanyaan saya masih sama, Pak. Apakah ada pengaruh buruknya jika mengkonsumsi produk-produk tersebut? Terima kasih sebelumnya Pak Eras untuk tanggapannya. God bless. Kalau seseorang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Tetapi kalaupun itu tidak diberi ritual, apakah tanaman, tumbuhan, kalau orang hidupnya tidak benar ya tidak akan menjadi berkat. Jadi untuk sementara waktu yang saya bisa teropong adalah tetaplah bekerja di situ. Tetaplah bekerja di situ. Bukan tidak mungkin kehadiranmu akan menjadi berkat, merusak pekerjaan iblis di situ. Bukan kamu lari. Bukan tidak mungkin Allah punya rencana yang indah dengan kehadiranmu di perusahaan yang terikat okultisme itu. Tetaplah di situ dan berperanglah di situ. Oke, saya kira itu. Jangan takut. Setan itu tidak ada artinya kalau menghadapi kita. Nggak ada artinya. Kita itu kuat. Roh Allah itu kuat. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om Eras, saya selalu mengikuti semua khotbah-khotbah dan doa pagi Om. Ada satu kali Om pernah bilang di khotbah, kalau Om lebih senang menggunakan istilah belas kasihan daripada kasih. Mengapa begitu Om? Bukannya kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda ya? Maksudnya berbeda. Kapan menggunakan kata kasih, kapan menggunakan belas kasihan, itu tentu konteksnya beda. Jadi kalau kita berkata, belas kasihanilah aku Tuhan, itu perendahan diri di hadapan Tuhan. Sedangkan kasih itu adalah tindakan dan sifat dari Allah. Karena Allah itu kasih adanya. Oke. Ya, terima kasih Om. Jangan sedih terus ya Om. Mungkin Om punya banyak penyesalan, tapi buah atau hasil kerja keras Om juga tidak kalah banyaknya. Terima kasih untuk kerja kerasnya ya Om. Kami sayang Om Eras. Tuhan berkati. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 47 tahun, seorang janda, punya 2 anak, tinggal di Jawa Timur. Shalom Bapak Erasus dan tim Abam yang luar biasa. Saya janda ditinggal pergi suami entah kemana, tapi ini suami yang kedua. Bapak Erasus, ini sudah ketiga kalinya saya bertanya di Abam. Saya terus mengikuti Abam, khotbah-khotbah Bapak dan doa pagi. Memang sangat luar biasa. Sehingga saya lebih tenang menghadapi persoalan dan saat ini saya benar-benar hanya memikirkan hidup berkenan kepada Bapak, sungguh damai hidup ini. Pada tanggal 13 Juli ketika ulang tahun saya, anak saya yang laki-laki bangun pagi dan mengucapkan selamat ulang tahun dan mencium saya. Anak saya ini manis kelakuannya dan pandai. Dari kecil rajin ke gereja, tapi akhir-akhir ini jarang ke gereja. Tapi Pak, di hari ulang tahun saya itu dia bilang mau mualaf karena tidak percaya Yesus dan alasannya bingung dengan Trinitas. Saya tidak marah dan berkata kepada dia, kalau kamu bingung, coba dengarkan monoteisme dan logos. Atau jika belum jelas, coba kamu tanya di Abam. Bahkan saya memberikan linknya. Akhirnya saya menghubungi gembala saya dan diajak ketemu. Tapi anak saya tidak mau. Saya terus mengajak bicara anak saya dengan baik-baik, tapi anak saya bilang, apa mama mau mengusir aku? Atau aku tidak dianggap anak lagi? Saya menjawab, saya mengasihimu anakku. Mama tidak akan usir dan kamu tetap anak mama. Dari setiap percakapan, rasanya anak saya ini menilai segala sesuatu dengan fakta dan logika. Saya sampai memberikan contoh ketika Laut Teberau terbelah untuk menunjukkan bahwa tidak semua
hal harus dengan logika. Tapi anak saya mengatakan kalau itu hanya dongeng. Apa yang harus saya lakukan, Bapak Erastus? Saya hanya tidak bisa membayangkan kalau anak saya di api neraka kekal. Saya hanya bisa berdoa dan tolong doakan anak saya, Pak. Saya bilang, jangan keraskan hatimu. Ayo doa bareng Mama. Tolong berikan pencerahan ya, Pak. Saya mencoba bertanya kepada anak saya, apakah karena pacar pindah keyakinan, dia membuat keputusan itu, tapi katanya tidak. Dulu anak saya pernah punya pacar beragama lain, tapi dia tinggalkan karena tidak seiman. Ketika handphone anak saya ini dilacak, ternyata dia suka menonton ajaran orang Kristen yang pindah agama. Saya Yang jadi muslim ya. Iya. Saya juga meminta maaf kepada anak saya kalau selama ini saya mengecewakan dan dia bilang Mama tidak salah. Terima kasih banyak Bapak Erastus dan tim ABAM, maju terus dalam menjangkau jiwa-jiwa. Saya perhatian ya mendengar hal ini. Ya memang ajaran Trinitas itu membuat bingung. Dan mestinya orang belajar monoteisme yang benar sehingga mengenakan kekristenan yang sejati, yaitu kesempurnaan di dalam Bapa atau seperti Bapa dan keserupaan dengan Yesus. Dan itu akan memberi pengaruh yang kuat untuk keluarga kita. Nah, ibu punya PR berat sekali. Ketika dia mencintai wanita yang tidak seiman, sebenarnya separuh hatinya sudah mulai tertuju, terfokus pada agama pacar itu. Ya, dia mulai akrab, mulai familiar, mulai tidak resisten. Jadi kalau sudah sampai jatuh cinta ke wanita yang non-Kristen, hatinya sudah mulai terbagi. Bukannya kepada wanita itu, juga kepada agamanya. Dan itu membekas. Mestinya ya dengan melihat kesaksian orang-orang Kristen yang menjadi mualaf, dia tidak perlu menjadi kemudian terpengaruh jika dia sudah punya landasan atau dasar iman yang cukup. Rupanya dasarnya belum cukup. Anak ibu ini baik menurut ibu, betul, dan bisa juga memang baik, tetapi dia tidak terdidik di dalam kehidupan rohaninya. Ini yang menjadi masalah berat dan masalah besar bagi ibu yang harus berjuang. Tetapi saya percaya bahwa dia masih bisa diselamatkan. Ibu harus tekun mencari Tuhan, hidup dalam kesucian. Jangan memaksa anak berdoa dan lain-lain. Beri kasih sayang yang limpah. Jika membutuhkan bimbingan, kami akan menelpon anak ibu dari staf kami dan mengajarkan monoteisme. Coba ditelepon ibu itu. Nanti akan staf kita memberikan petunjuk mengenai monoteisme, ya, supaya tidak membingungkan anak ini dalam memahami keberadaan Allah. Oke, saya kira cukup itu saja ya. Ibu berjuang ya, kami ikut membantu ibu. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 62 tahun tinggal di Gorontalo. Shalom Pak, terima kasih karena saya sudah didoakan pada ABAM 1130 dan kesaksian saya sudah dibacakan. Saya berterima kasih juga karena melalui ABAM saya dikuatkan. Ketika Bapak Eras mengatakan bahwa Bapak juga pernah ditipu orang dengan kerugian ratusan juta. Tapi Bapak sudah mengikhlaskannya. Saya cuma ditipu orang hanya 3 juta, tapi saya merasakan sangat banyak. Karena saya mendapatkan uang itu dengan bersusah payah. Kerja karena saya hanya seorang asisten rumah tangga. Saya bersyukur setiap mengikuti doa pagi bersama jam 6 Wita waktu Gorontalo. Apalagi ketika kami ditimpa banjir besar pada tanggal 11 Juli sampai rumah kami masuk air. Waktu itu kami sampai tidur di bawah genangan air. Tetapi kami tetap doa pagi bersama Bapak Eras Gembala kami dan kami tetap merasakan kekuatan dari doa pagi. Demikian kesaksian kami yang panjang ini, semoga Bapak Eras dan tim terus hadir untuk tetap menguatkan kami semua. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Eras dan tim, agar kami bisa terus mendengarkan khotbah Bapak. Amin. Tuhan Yesus memberkati, salam dari kami di Gorontalo, dan kiranya banjir juga segera surut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ini
kesaksian yang membahagiakan kami. Ada orang-orang setia seperti Anda yang doa di tengah-tengah banjir. Ya, itu genangan air di bawah, dia bisa berdoa di tempat tidur atau meja atau di mana. Luar biasa. Dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan lebih besar. Ketika Anda setia, Anda akan melihat kemuliaan Allah yang lebih besar. Oke. Berikutnya dari seorang wanita sudah menikah tinggal di Kalimantan Tengah. Shalom Pak Eras, apa perbedaan dan persamaan Yesus masa hidup dan Yesus masa sekarang? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ketika Yesus melakukan tugas penyelamatan, dia menjadi hamba. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Betul? Sekarang dia menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Dia menjadi raja atas semesta alam ini. Tetapi dia menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi Tuhan. Itu pun untuk kemuliaan Allah Bapa, bukan untuk dirinya. Tapi tentu saja menjadi raja itu sangat mulia. Malaikat pun ikut menyembah, kita semua juga menyembah. Jadi perbedaannya, sekarang Yesus sudah menjadi Tuhan yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Persamaannya, Yesus yang sama. Bukan Yesus yang lain. Ya, itu. Ya. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Nusa Tenggara Barat, Jemaat GSKI Online. Shalom Om Eras dan tim Abam. Saya lahir baru dan mengenal keselamatan tahun 1999. Pada tahun 2016, saya terpesona dengan khotbah Om Eras yang keras, namun terpancar suara kebenaran dari Tuhan. Saya sangat bersyukur dan sangat diberkati karena mengenal kebenaran murni dari Truth.id. Jawaban-jawaban Om Eras yang dulu menurut saya cukup aneh karena harus diam dan hidup kudus, ternyata mengarahkan orang sesuai kebenaran firman Tuhan, dan jarang saya temukan dari hamba Tuhan yang lain. Ketika saya sering mendengar khotbah di Truth.id, saya semakin etik berat. Saya bersyukur bulan Juni kemarin saya mengalami sakit di bagian saraf dan harus operasi endoskopi di Jakarta. Akibat operasi pertama terjadi robek selaput saraf, sehingga saya jadi tidak bisa duduk atau berdiri dan harus dirawat inap selama 2 minggu. Akhirnya saya diarahkan Tuhan untuk mohon jika boleh ada tim dari GSKI yang bisa datang dan mendoakan saya. Karena saya percaya bahwa mujizat kesembuhan akan terjadi setelah didoakan. Luar biasa, di hari ketiga rawat inap, saya dikunjungi oleh tim GSKI dan didoakan. Ternyata kasih yang sering saya dengar dan jawaban Om Eras di Abam benar-benar terasa melalui wakil-wakilnya. Saya didatangi tim doa GSKI, saya mulai mengikuti doa pagi bersama istri dan anak-anak. Pengaruh doa pagi saya merasa disembuhkan, tapi bukan tubuh saya yang sakit, namun rohani saya yang selama ini sakit dan dipulihkan, bahkan saya kurang minat lagi terhadap hal-hal duniawi. Menurut saya, doa pagi adalah nafas kita yang tidak bisa kita lewatkan, karena terasa berat jika tidak dimulai dengan doa pagi. Saya berharap dapat membagikan apa yang saya dapat, dan jika Tuhan mengizinkan, saya akan merintis pelayanan di Sumbawa Barat. Ternyata benar apa yang kita pikirkan tidak sama dengan yang Tuhan kehendaki. Di saat kita beriman kesembuhan akan terjadi, namun Tuhan lebih sayang dan memilih menyembuhkan jiwa serta hati kita. Saya berharap bisa berjumpa Om Eras nanti. Jika tidak di bumi sekarang ini, di langit dan bumi yang baru, pasti jumpa. Tuhan pasti menjaga dan memberkati Om Eras beserta keluarga dan semua pelayanan GSKI. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ya, kesaksian ini. Dia punya kerinduan untuk membuka pelayanannya. Iya. Sekarang memang udah di NTT ya, NTB ya, iya. Kami senang sekali kalau Anda bisa menjadi pos PI dari Gereja Suara Kebenaran Injil di Sumbawa ini. Sumbawa ya. Sumbawa. Oke. Puji Tuhan. Demikian saudara-saudara episode 1136. Kita akan lanjutkan nanti. Jumpa di episode 1137. Tuhan memberkati.